Hai Sota, sahabat orang tua. Saya itu siapa? Kalau kamu nggak ada, semuanya nggak ngerjain tugas gitu. Intinya nggak ada kamu tuh nggak rame, kelasnya sepi banget. Kalau orang Jawa bilangnya pencilaan, nggak bisa diem. Ya otomatis karena masalah anak sama remaja pasti nyangkutnya ke keluarga gitu. Hai Sota, sahabat orang tua. Kembali dengan saya Bunda Lucy. Nah, udah lama kan nggak ngeliat saya? Iya, saya juga udah lama nggak ngeliat teman-teman semua. Di comeback kali ini saya ingin memberikan nuansa yang baru, nggak membosankan ya belajar di sini. Teman-teman akan belajar banyak bagaimana menggabungkan antara teori yang sudah kita ketahui dengan praktisnya yang sehari-hari biasa saya lakukan. Kita lanjutkan ke next piece. Nah, ini pertanyaan serius. Saya itu siapa? Nah, itu serius banget, guys. Karena kalau orang ditanya saya ya gini gitu, penampilannya saya gini gitu. Kalau saya kebetulan karena kemarin saya dapat rekomendasi dari beberapa dosen sama dosen yang udah profesor juga gitu. Mereka bilang saya itu orangnya punya visi katanya, terus antusias, energik, dan ada satu dosen saya bilang kalau kamu nggak ada, ini kelas nggak hidup. Kalau kamu nggak ada, semuanya nggak ngerjain tugas gitu. Ternyata setelah saya telusuri bukan cuma di S2 aja sih, waktu S1 juga gitu. Dosen saya tuh dosen mata kuliah Rorsyah, dia bilangin, ih si bara kokok teh gitu ya. Intinya nggak ada kamu tuh nggak rame, kelasnya sepi banget. Jadi saya itu suka banget menghibur orang gitu ya. Saya suka banget buat orang ketawa. Saya suka banget suka kalau orang Jawa bilangnya pencilaan, nggak bisa diem ya. Jadi saya itu sebenarnya orang dewasa dengan diagnos ADHD, dan waktu itu sih sebenarnya lebih kesulitan belajar juga gitu ya, khususnya di bidang matematika dan disleksia. Tapi ya puji Tuhan sekarang udah banyak banget berubah sejak saya belajar ya brain gym, saya mendalami neuropsikologi gitu. Kenapa saya seneng banget sama yang namanya belajar? Saya pikir gara-gara saya punya anak special need gitu ya, ternyata enggak loh. Saya lihat, saya renungin gitu ya. Dulu waktu SMP itu saya suka ngajar anak-anak yang bandel. Anak-anak yang kalau saya datang disiram pakai air, dilempar pakai mobil-mobilan, terus dia sama mamanya berantem gitu, pukul-pukulan. Di SMP itu padahal saya ngalamin tekanan mental yang luar biasa waktu itu dari keluarga saya gitu ya. Tapi karena saya seneng, ternyata saya tuh seneng senang berbagi kali ya, senang berbagi, saya ngajar segala macam, udah dapat penghasilan kan keren gitu ya. Nah terus saya ngajar juga musik. Waktu SMA saya diangkat jadi asisten guru di musik, guru musik juga, remaja di gereja lah ya. Itu banyak banget yang ngalamin gangguan kepribadian, dan saya kan nggak ngerti ilmunya. Jangan kan mereka, saya aja juga gangguan kepribadian kan istilahnya. Kalau sekarang tuh saya mood swing banget dulu gitu. Kalau sekarang istilah kerennya tuh agak bipolar gitu, tapi nggak sampai segitunya sih. Jadi saya belajar, saya beli buku tuh, saya inget banget tentang kesembuhan memori. Nah di situ tuh saya belajar banyak bagaimana sih ngatasin anak-anak dengan gangguan bipolar. Ketika misalnya ada satu teman saya di dalam tuh kayak main gitar biasa, tiba-tiba tuh lagi main gitar asik-asik ketawa-ketawa, dia tiba-tiba keluar, dan itu berkali-kali. Makanya saya lihat polanya kok berkali-kali, di tengah-tengah lagi ngobrol, lagi nyanyi-nyanyi, dia keluar. Kemudian dia ambil pisau, dia pukul tiang listrik sekencang-kencangnya, dan itu sering banget gitu. Dan saya baru tahu, oh ini gejala yang namanya bipolar. Kemudian saya ngambil di psikologi kan, jadi saya happy ngejalanin ini tuh sebenarnya dari SD. Saya ngasih solusi dari SD katanya. Oh gitu ya gitu. Ya saya beginilah, kalau teman-teman yang mungkin udah kenal saya tahu bahwa saya tuh senang banget yang namanya belajar. Saya orangnya ambisi tapi tidak ambisius. Saya orangnya
agak perfect tapi tidak terlalu perfect juga sih gitu ya. Cuman kalau dalam satu hal itu saya harus ngerjainnya semua sempurna. Nah, sehari-hari saya berpraktek di daerah Durensawit, Jakarta Timur. Kemudian sehari-hari lah ya. Kalau kegiatan saya yang lain, sekarang saya aktif jadi psikolog di panti sosial perlindungan anak dan perempuan. Kemudian saya juga aktif di psikologi forensik. Sekarang ini aktif untuk visit anak-anak terapi di luar kota juga. Jadi core saya itu lebih ke anak, remaja, dan keluarga sih. Jadi kalau misalnya keluarga ya otomatis, karena masalah anak sama remaja pasti nyangkutnya ke keluarga gitu. Tapi banyak orang tua yang bilang mereka udah bawa anaknya ke psikolog yang lain, tapi ke saya kok dia mau terbuka gitu. Saya tuh nggak terlalu suka jadi psikolog yang harus duduk manis terus bergaya kayak psikolog sih ya. Jadi saya membawa gayanya anak muda, gayanya mereka aja gitu. Kalau mereka suka apa ya saya ikutin.